Nah, sekarang coba kita merenung ya. Petani kita tidak pernah berhenti ke sawah. Peternak kita juga demikian dengan ternak. Nelayan kita nggak pernah berhenti melaut. Pengrajin kita tetap bekerja. Buruh tetap bekerja di pabrik. Sumber daya alam kita dan kekayaan tetap diolah. Tapi kok kita miskin? Kenapa? Karena produsen desa selalu berada di bawah dua tekanan ekonomi. Ya, betul, jawab. Assalamualaikum, saya Budi Nugraha Pak dari Harian Suara Merdeka Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Hidari Kongla dari Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Saya Nixon dari Metro Bali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutresno dari Analisa Medan. Assalamualaikum, saya Jauhari dari globalnews.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usman dari Harian Singgalang Padang. Terima kasih. Saya sendiri, mohon maaf tadi belum berkenan diri, Indra dari Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Keluarga. Terima kasih. Acara kita ini tidak formal ya, semacam informal aja. Bahwa yang akan kami sampaikan sebagai peresmian di sini adalah yang menyangkut kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah hingga detik ini. Nah, kami melihat dari kelompok Pusat Studi Ekonomi Kekeluargaan ada yang lalai dilaksanakan oleh negara. Itulah yang saya katakan, saya menamakan sebetulnya apa yang dicantumkan oleh pendiri Republik kita di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang aslinya terdiri dari 3 ayat, itu adalah dasar politik perekonomian Republik Indonesia. Demikian pengakuan Bung Hatta dan penegasannya bahwa pasal 33 UUD 45 itu adalah dasar politik perekonomian dari bangsa Indonesia. Nah, pemikiran ini dimulai dari renungan atas Hari Kemerdekaan Selasa 17 Agustus 2021. Kalau kita hitung-hitung sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Namun kenyataannya rakyat kita masih hidup sengsara dan menderita. Nah, di sini saya membaca tulisan Bung Hatta. Kondisi sekarang ini serupa tak sama dengan apa yang dialami oleh rakyat Indonesia di era pemerintahan ekonomi kolonial. Saya mengutip Bung Hatta di sini. Ini disampaikan oleh Bung Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi 12 Juli 1977. Tapi tentunya idenya bukan tanggal tersebut, tapi idenya muncul dari apa yang beliau saksikan selama hidupnya.
Beliau mengatakan, di dalam keadaan ekonomi kolonial, di mana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Itulah yang disampaikan oleh Bung Hatta pada waktu Hari Koperasi 12 Juli 1977. Dari ungkapan Bung Hatta tersebut ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama apa? Di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Kenapa itu terjadi? Karena praktek ekonomi kapitalisme membelenggu perekonomian Indonesia di waktu itu. Apa perekonomian Indonesianya? Sumber daya alam dan kekayaan alam dieksploitir oleh perusahaan-perusahaan Belanda atau konglomerat di waktu itu, dilindungi dan dikawal oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian rakyat disuruh bekerja tapi dibayar upahnya murah. Poin kedua apa? Dari kesengsaraan rakyat tersebutlah terdorong lahirnya pergerakan kemerdekaan yang mencita-citakan Indonesia merdeka, yaitu merdeka dari praktek ekonomi kapitalisme yang dilakukan oleh pengusaha konglomerat di kala itu yang dikawal serta dilindungi oleh pemerintah kolonial Belanda. Apa yang ingin kami tegaskan di sini? Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah merdeka dari praktek ekonomi kapitalisme dalam segala bentuknya. Itu sebetulnya. Sekarang pun saya lihat masih banyak yang tidak memahami apa itu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pejuang kemerdekaan Indonesia menyadari dan meyakini bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Maksudnya adalah berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi di sini ungkapan yang disampaikan Bung Hatta tadi itu adalah pemicu kenapa cita-cita kemerdekaan digerakkan, karena bangsa Indonesia yakin bangsa Indonesia akan keluar dari lumpur tekanan dan hisapan tersebut apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Ya, maksudnya adalah berdasar atas asas kekeluargaan. Poin ketiga sebagai awalnya, praktek ekonomi kapitalisme yang dilaksanakan oleh pengusaha konglomerat meliputi pertama, produsen desa, yaitu petani, peternak, nelayan, pengrajin, selalu berada di bawah dua tekanan ekonomi. Apa itu? Tekanan ekonomi pertama, produk produsen desa harga jualnya selalu murah. Dan tekanan ekonomi kedua, barang kebutuhan produsen desa harga belinya selalu mahal. Itu eksploitasi pertama. Kedua, sumber daya alam dan kekayaan alam dikuasai oleh konglomerat Belanda yang dikawal oleh pemerintah kolonial. Rakyat yang bekerja di situ sebagai buruh dibayar murah. Jadi pembayaran buruh murah ini sudah dari zaman era kolonial kelihatannya, tidak hanya sekarang aja. Kemudian berkaitan dengan itu, ya kita bisa mengutip kutipan Bung Hatta
beberapa kutipan Bung Hatta yang layak untuk kita ingat kembali. Ini berasal dari kutipan ini pidato beliau waktu di dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta yang beliau ucapkan sebagai pidato wakil presiden. Kutipan pertama, Indonesia tak hanya kaya, menghasilkan harta bagi dunia luaran beratus juta, maksudnya golden waktu itu, saban tahun. Tetapi rakyat Indonesia sendiri hidup miskin dan sengsara di tengah-tengah kekayaan yang melimpah. Itu kutipan pertama. Kutipan kedua, wujud penjajahan Belanda tidak lain melainkan menjadikan Indonesia sebagai sumber keuntungan semata-mata. Dahulu sumber itu dikuasai dengan sistem monopoli VOC dan kultur setelsen. Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu order yang besar untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya ialah ekonomi ekspor. Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kutipan ketiga, oleh karena Indonesia dipandang sebagai suatu underneming yang besar, maka masyarakat Indonesia dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah. Soal menimbulkan tenaga pembeli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. Ini kelanjutan daripada sistem kapitalisme yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada ekonomi ekspor. Sistem ini memutar ujung jadi pangkal. Nah, poin keempat dari bagian pertama ini, kesengsaraan dan kemelaratan yang dialami oleh rakyat Indonesia itulah yang mendorong para pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan pergerakan kemerdekaan. Perjuangan tersebut berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika dihitung sekarang sudah 70 tahun. Namun sekali lagi kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara. Sungguh sangat ironis sekali. Jadi dari bagian pertama ini yang ingin kami tekankan adalah jelaslah sudah bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45 adalah merdeka dari praktek ekonomi kapitalisme dalam segala bentuknya. Kemudian masuk kita menelusuri makna Undang-Undang Dasar 45, ya. Karena pasal 33 adalah salah satu pasal dari Undang-Undang Dasar 45. Di sini kami mengingatkan bahwa untuk menjiwai dan memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara menyeluruh atau komprehensif, tidaklah cukup hanya dengan membaca teksnya saja, karena teksnya hanyalah bisa memberikan makna tekstual, padahal makna kontekstualnya yang terkandung di dalamnya jauh lebih luas dan sangat mendalam. Untuk itu perlu dipelajari secara mendalam mengenai satu, masalah personil penyusunnya. Mereka terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang pendidikan, semangat dan sebagainya yang sangat luar biasa. Yang satu pun tokoh Indonesia yang hidup sekarang ini tidak ada yang menyamai mereka. Itulah yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, kita harus memahami makna kontekstual dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan makna kontekstual dari pasal 33 yang asli, yang terdiri dari 3 ayat. Sekarang menjadi 4, tapi yang 1, 2, 3 sama sekali tidak dirubah satu huruf pun, hanya ditambahkan 1 ayat. Nah, 1 ayat itu kelihatannya pintu masuk bagi kapitalisme, tapi sebetulnya tidak ada arti apa-apa kalau kita bicara soal teori ekonomi. Jadi dari yang pertama,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan oleh putra bangsa yang tergabung dalam BPUPKI. Jumlahnya 68 orang, diketuai oleh KRT Rajiman Widodiningrat. Di antaranya Bung Karno dan Bung Hatta adalah anggotanya. Di sini juga termasuk Ki Hajar Dewantara, cuman kami belum mendapatkan data lengkap. Kelihatannya sejarawan Profesor Dr. Anhar Gonggong punya ini, karena beliau pernah menyinggung. Kemudian kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari sisi makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, nah ini kita lihat satu persatu, yaitu alinianya ada 4. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa maknanya ini? Maknanya menurut kami adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah merdeka dari praktek ekonomi kapitalisme dalam segala bentuknya, dalam rangka mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya ada 4. Ini dari Franklin Roosevelt, ini mantan Presiden Amerika, yaitu merdeka dari kemiskinan yang pertama, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketakutan, dan merdeka mengeluarkan pendapat. Kita belum sampai ke 4 itu, baru yang pertama kita harus merdeka. Karena tanpa merdeka dari genggaman kapitalisme, yang 4 lagi tidak akan mungkin bisa kita wujudkan. Itu yang alinea pertama. Alinea kedua, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan, pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari alinea kedua ini kami rumuskan sebagai berikut. Ini adalah isyarat yang diberikan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat luas dan dalam. Maksudnya, kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan 17 Agustus 45 barulah merupakan pintu gerbang kemerdekaan. Dan untuk masuk ke dalam kemerdekaan yang sebenarnya masih diperlukan upaya untuk mewujudkannya. Itu sebetulnya. Jadi pejuang kemerdekaan Indonesia mengisyaratkan bahwa yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45 itu baru berada pada posisi di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang sampai sekarang saya lihat melekat di masyarakat kita, siapapun yang naik dalam posisi pemimpin, muncullah jiwa feodal. Sampai sekarang juga demikian. Saya di Belanda ketemu dengan rektor, mengambil makanan di kantin dia aja yang bawa sendiri. Kalau di sini, jangankan rektor, baru sekretari dekan aja sudah nyuruh-nyuruh kan. Itu salah satu juga yang menghalangi kemerdekaan. Kemudian alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Ini ada keinginan luhur yang kelewat ya, mohon maaf. Ini maksudnya adalah pejuang kemerdekaan Indonesia mengingatkan segenap bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45 adalah limpahan rahmat Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwa pejuang kemerdekaan Indonesia adalah pribadi yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 dari Pancasila. Jadi di sini tergambar bahwa satupun di antara 68 orang itu tidak ada yang berpahamkan komunisme. Kalau ada, mereka tidak akan setuju dengan rumusannya. Alinea keempat,
Ini alinea yang sangat padat dan kalimatnya pun yang sangat panjang, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari alinea keempat ini? Ini memang agak lama juga kami merenung apa sebetulnya makna dari alinea keempat yang cukup panjang ini. Kami mencoba merumuskan menjadi 3 makna itu. Pertama, kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Itulah Undang-Undang 45 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan itu semuanya Pancasila. Jadi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dibentuklah pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Kemudian ini ada yang keliwat ini laptopnya lompat-lompat tulisannya. Ya, pokoknya di sini yang dimaksud itu adalah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia berfungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya sampai dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di sini yang kami ingin tonjolkan apa? Fungsi dari pemerintah negara Indonesia melindungi seluruh atau segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dan seterusnya ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Ini poin kedua. Poin ketiga, ini yang sangat esensial, yang kami melihat banyak dilanggar oleh para penguasa, di mana di sini dikatakan adalah pengertian yang paling utama dan paling mendasar dari alinea keempat adalah mengenai eksistensi kedaulatan rakyat dalam pemerintah negara Indonesia. Di sini relevan kiranya kalau kita mengutip pernyataan Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau Bung Karno di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa dalam sistem pemerintahan kerakyatan, rakyatlah yang menentukan segala yang dikehendakinya, rakyatlah yang cakrawarti, pemerintah hanya tinggal melaksanakannya saja. Itu menurut Bung Karno. Jadi yang namanya pemerintah negara Indonesia itu adalah hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Makanya Bung Karno mengatakan selama dia menjadi presiden, beliau adalah Presiden RI sebagai mandataris MPR. Itu mereka menempatkan kedaulatan rakyat. Bung Hatta dalam pidatonya yang diucapkan sebagai wakil presiden dalam konferensi di Yogyakarta, dalam paham kolektivisme tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum. Oleh karena tanah kepunyaan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah menjadi juru kuasa mengurusnya
dan mempergunakannya untuk keselamatan umum. Di sini Bung Hatta menekankan bahwa negara adalah dan hanyalah juru kuasa rakyat untuk mengurus negara, yaitu mengurus kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, ini saya mohon kalau berkenan harus sering-sering kita ulang-ulang, karena dalam kenyataan sehari-hari terbalik saya lihat, penguasa menjadi yang menguasai rakyat, sekalipun masih digunakan sistem pemilihan umum, rakyat yang memilih. Tapi anehnya begitu terpilih, rakyat malah yang dikuasai. Itu mengenai makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Makna yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang 45, kita mulai dulu dari ayat 1, ya. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini saya tambahkan sedikit, ya. Ayat 1 ini dipertentangkan oleh Wijoyo Nitisasro sewaktu Wilopo menjelaskan apa itu pasal 33 ayat 1. Waktu itu tahun 55, 23 September kalau nggak salah, itu Indonesia namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi menjadi Undang-Undang Dasar sementara, menjadi pasal 38 ayat 1, tapi teksnya sama, di mana dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang waktu itu menurut Wijoyo, pasal 33 ini hanya melarang, tetapi tidak menunjukkan arah mana yang dicapai. Nah, waktu itu ya kelihatannya banyak yang tidak bisa meluruskan, tapi sesudah kami kaji lebih lanjut, sebetulnya pasal 33 ayat 1 tidak lain adalah, kalau disederhanakan atau dipertajam pengertiannya, bisa dengan susunan kalimat sebagai berikut. Perekonomian, bidang perekonomian itu hanya dua, kegiatan produksi dan perdagangan. Nah, kami sudah mencoba menyusunnya. Jadi ayat 1 ini tegas tajamnya adalah produksi dan perdagangan diorganisir dan dikendalikan oleh produsen desa berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, dengan demikian lebih jelas bahwa ayat 1 ini sebetulnya ingin melindungi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh produsen desa. Siapa produsen desa? Petani, peternak, nelayan, pengrajin, dan empat itu, ya, umumnya, yang mayoritas itu. Ini sudah ada sewaktu zaman kolonial, tetapi tidak pernah diorganisir sehingga dieksploitirlah oleh kapitalisme. Sebetulnya melindungi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat desa, itu sebetulnya. Jadi karena kegiatan ekonomi rakyat desa ini kalau dilindungi, inilah basis perekonomian bangsa Indonesia. Tapi ini tidak pernah dilirik. Makanya kami di sini mencoba mensosialisasikan sebetulnya ayat 1 itu murni melindungi kegiatan ekonomi rakyat di pedesaan. Nah, karena produsen desa itu melaksanakan bisnisnya secara individual, disarankanlah oleh Bung Hatta agar mereka itu berkooperasi. Nah, di sini kami perinci agar supaya produsen desa mampu menghadapi mekanisme ekonomi pasar, maka produsen desa dihimpun menjadi satu entitas bisnis di desanya masing-masing tanpa menghilangkan statusnya sebagai produsen individual.
entitas bisnis tersebut dapat dinamakan Badan Usaha Milik Produsen Desa dan kami singkat menjadi BUMPD. Nah, kemudian agar supaya BUMPD memiliki kemampuan bisnis untuk menghadapi mekanisme ekonomi pasar yang lebih luas, maka antar BUMPD dalam satu wilayah kabupaten dihimpun menjadi satu entitas bisnis kabupaten, dan ini dapat kita namakan dengan Koperasi Rakyat Desa Sejahtera. Kami singkat Koprades Kabupaten. Jadi di dalam wilayah kabupaten, produsen desa sudah menjadi satu entitas bisnis. Itulah kekuatan ekonomi sebetulnya. Nah, agar supaya Koprades Kabupaten memiliki kemampuan bisnis untuk menghadapi mekanisme ekonomi pasar yang lebih luas, yaitu nasional, maka antar Koprades Kabupaten dalam satu wilayah provinsi dihimpun menjadi satu entitas bisnis provinsi. Dan ini dapat dinamakan dengan Pusat Koprades Provinsi. Nah, selanjutnya, agar supaya Puskoprades Provinsi memiliki kemampuan bisnis untuk menghadapi mekanisme ekonomi pasar yang lebih luas lagi, maka Puskoprades Provinsi dihimpun menjadi satu entitas bisnis pusat atau nasional, dan ini dapat dinamakan dengan Inkoprades. Nah, gambarannya saya tampilkan di halaman 12 ini. Inilah sebetulnya yang dimaksud oleh Bung Hatta, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, jadi apa yang diciptakan oleh Bung Hatta mengenai sistem ekonomi kekeluargaan itu adalah satu-satunya sistem ekonomi di dunia yang belum pernah direalisir. Sistem ekonomi di dunia sekarang hanya dua. Satu kapitalisme, dua komunisme. Dua-duanya menghancurkan rakyat. Nah, sistem ekonomi kekeluargaan inilah yang dilontarkan oleh Bung Hatta. Kenapa? Bung Hatta kuliahnya di Belanda dan dia melihat bagaimana di situ produsen desa dilindungi oleh negara, sehingga kalau di Belanda sampai detik ini petani itu menjadi warga kelas 1. Berbeda dengan kita. Kalau kita petani itu warga ya nomor sekian lah, ya. Catatan, gambaran susunan badan usaha produsen desa yang tersusun secara hierarki dan sistematis teratas, mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan akhirnya terpusat, maka itulah yang dimaksud dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, yaitu produsen desa menjadi satu keluarga besar, mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, dan seterusnya nasional. Sekalipun secara eksplisit tidak, yang kedua ya, catatan kami sini, sekalipun secara eksplisit tidak dinyatakan bahwa usaha swasta dilarang memasuki bidang kegiatan ekonomi produsen desa, namun secara implisit sudah sangat jelas bahwa usaha swasta tidak diperbolehkan memasuki bidang kegiatan ekonomi produsen desa. Sekarang ini kebun-kebun besar itu adanya di desa, pemiliknya adalah konglomerat, bahkan ada konglomerat asing. Ketiga di sini catatannya adalah penerapan UUD pasal 3 ayat 1 ini sepenuhnya ada pada kewenangan rakyat di masing-masing kabupaten atau bupati. Jadi pasal 33 ayat 1 tidak membutuhkan persetujuan atau otoritas dari pemerintah pusat. Bahkan dari gubernur pun tidak perlu. Tapi kalau gubernur bisa itu sangat bagus. Itu mengenai ayat 1, ya. Jadi ayat 1 di sini jelas itu perlindungan terhadap produsen desa yang dilindungi dengan menyusun atau menghimpun mereka menjadi satu entitas bisnis mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Ayat 2 ini sederhana. Sederhananya apa?
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hasil banyak dikuasai oleh negara. Di sini dijelaskan dalam memorinya, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hasil banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasnya. Nah, sekarang apa intinya di sini? Intinya di sini adalah negara mendapat tugas mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui apa? Negara mendirikan badan usaha untuk itu. Itulah yang namanya badan usaha milik negara. Nah, itu sudah dilaksanakan. Tetapi BUMN yang bagaimana? Kami melihat itu sebetulnya BUMN-nya masih pola kapitalisme. Ya. Karena di sini Bung Hatta menjelaskan pengertian dikuasai oleh negara. Dijelaskan oleh Bung Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi 12 Juli 1997, apa? Dikuasai oleh negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau entrepreneur. Ini kalau orang yang belajar ekonomi bisnis yang mengerti maksudnya bahwa BUMN itu haruslah not for profit motive, ya. Dan kemudian modalnya adalah modal negara, bukan terdiri dari saham sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian bidang usahanya apa? Bidang usaha yang menunjang perekonomian nasional, tidak bermotifkan keuntungan. Itu sebetulnya. Jadi BUMN yang dipraktekkan sekarang, saya ingat kawan guru saya di sekolahnya katanya apa? Ada muridnya yang hobi menyanyi, tapi iramanya cuma satu aja Pak Trisno, gundul-gundul pacul. Jadi dikasih punteks menjuta gentar, iramanya gundul-gundul pacul juga. Dikasihkan bahkan Indonesia Raya, gundul-gundul pacul juga. Itulah ekonomi kita sekarang ini yang saya sesalkan. Semuanya berpikiran kapitalisme. Ya, saya sempat berseloroh sama Pak Indra dengan pada saksinya nih. Saya kan dari 78 hingga 2015 dosen di Trisakti. Akhirnya baru saya sadar, Pak Trisno, ternyata kawan-kawan saya di kampus, ekonom-ekonom di kampus maupun sosiolog di kampus itu menderita penyakit otis. Anak-anak penderita penyakit otis tahu kan? Asik aja dengan mainannya sendiri. Di luar kampusnya orang melarat. Buat apa ilmu ekonomi yang dipelajari? Itu sebetulnya makanya saya di Trisakti untuk Bapak ketahui, golongan saya tidak pernah beranjak dari 3B, Pak. Tapi saya sudah tetap juga dikasih tugas mengajar di pasca sarjana. Jadi banyak, ini mohon maaf kalau ada kawan-kawan dari kampus, saya akan katakan ente itu sebetulnya termasuk anak-anak yang menderita autis, sibuk dengan tesisnya, sibuk penelitian ini itu dengan dasi hebat, tapi di luar kampus saja dia pada bergentayangan orang melarat, kok nggak dipikirkan? Itulah kira-kira. Jadi kembali ke apa yang saya katakan tadi, sebagai juru kuasa, negara mendirikan badan usaha milik negara. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini kalau dibuka untuk satu perdebatan khusus, ini makan waktu. Inilah yang harusnya dimatangkan, bagaimana harusnya BUMN itu. Sekarang BUMN, kalau yang pernah menelusuri BUMN, saya kebetulan waktu kuliah pertama itu sekarang namanya STAN. Cuma di waktu saya itu belum ada STAN, namanya Institut Ilmu Keuangan. Tahun 9 itu saya termasuk memeriksa perusahaan negara. Nah, BUMN itu tahun 70 dosen saya waktu itu Profesor Sumarjo berkomentar apa? BUMN pada kurus katanya.
tapi direksinya gendut-gendut. Itu tahun 70 itu. Kalau sekarang ya lebih parah lagi. Jadi di ayat 2 ini ditekankan hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat banyak boleh ada di tangan orang seorang. Jadi ayat 2 pesannya sederhana saja. Jadi kalau sudah dilindungi produsen desa, sudah dilindungi cabang-cabang perusahaan penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai banyak, itu selesai. Kita bebas dari eksploitasi kapitalisme. Nah, kemudian ayat 3 hampir serupa dengan ayat 2. Hampir serupanya dalam hal apa? Ini pernyataan dari pejuang kemerdekaan Indonesia bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maknanya apa di sini? Makna pertama tidak lain dan melainkan adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesungguhnya adalah hak milik mutlak rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu maknanya. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, jelas tidak ada lagi kemiskinan di antara kita. Kemudian dikuasai oleh negara, sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa negara hanyalah menjadi juru kuasa, bukan menjadi pengusaha. Kemudian di sini diingatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, kenapa bumi dan air dan kekayaan alam dalam Indonesia begitu dipertahankan, karena mereka sudah mengantisipasi nantinya akan jadi rebutan bagi negara-negara adidaya. Nah, kemudian poin 4 itu Bung Hatta yang menjelaskan bahwa mengenai tanah. Ini agak banyak, ini contohnya banyak ya. Ceritanya nggak panjang, tapi di sini tanah itu menurut Bung Hatta adalah milik rakyat. Milik rakyat itu ya, di mana tanah itu rakyat di sanalah yang memilikinya. Ini istilah negara ini berasal dari Belanda kelihatannya. Jadi Belanda ini karena negaranya negara kerajaan, kalau ada tanah kerajaan nggak mau dia ngambil. Tapi kalau tidak ada kerajaan, dia ngaku ini tanah negara. Maksudnya tanah negara, tanah penjajah dia. Makanya di Sumatera Barat tidak banyak dikuasai oleh Belanda, karena di sana datuk-datuknya mengatakan ini Pak, mana tanah Pak Datuk? Oh itu sampai ke gunung itu katanya. Jadi Belanda nggak berani ngambil, kecuali yang di Pasaman ya, Opir ya. Kemudian di Kayuaro, Teh ya. Di sini catatan utama yang kami berikan untuk pasal 33 yang asli ini apa ya? 1. Apabila Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 diterapkan secara benar-benar, maka setiap rakyat Indonesia akan dijamin hidupnya secara penuh oleh negara. Ya, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Artinya tidak akan ada seorang pun rakyat Indonesia yang hidup melarat. Yang kedua, ini pengertian yang kami dapatkan. Ya, boleh setuju, boleh tidak, nggak masalah, tapi inilah yang kami sampaikan. Yang kedua, perlu disadari dan dipahami secara sesadar-sadarnya bahwa berdasarkan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga kini, ternyata tokoh dan pejuang Indonesia terbagi menjadi 2 kategori, Pak. Ya. 2 kategori itu kami bagi dengan pejuang yang ikut memperjuangkan berdirinya negara Indonesia merdeka dan ikut mempertahankannya, itulah pejuang tanpa pamrih. Nah, yang kedua, semenjak kapitalisme comeback ke Indonesia yang dimulai dari era Pak Harto, itu hampir semua pejuang demi pamrih. Kebetulan saya Pak dari mulai tahun 66 sudah ikut masa aksi.
hampir semua tokoh mahasiswa jatuh ke pelukan penguasa. Hampir tidak ada yang tidak kebagian. Bagi yang masih idealis, terlempar keluar dan tidak dikenal wujudnya. Jadi yang sekarang ini saya simpulkan, kawan-kawan saya yang merasakan nikmatnya menjadi pejuang demi pamrih, ya sekarang mungkin nggak kebagian kekuasaan, ya itulah yang harus kita pahami. Ya. Kemudian di sini saya singgung perlu nih Pak, ini bagian akhir sebetulnya. Eksistensi UUD 45 pasal 33 dalam periode pemerintahan RI. Di masa itu Bung Karno betul-betul memperjuangkan pasal 33 UUD 45 ini dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah, cuman karena peralihan dari sistem ekonomi di zaman Belanda kepada Republik itu masih campur baur, sehingga Bung Karno akhirnya membuat istilah ekonomi terpimpin. Maksudnya adalah bagaimana mengimplementasikan pasal 33 ini secara benar. Waktu itu Bung Karno memang mendapat tantangan dari kapitalisme internasional, munculnya yang kata Bung Karno waktu itu new imperialisme dan new kolonialisme. Itulah yang dilawan oleh Bung Karno, sehingga muncullah perlawanan rakyat dalam bentuk Dwikora dan Trikora. Nah, di sini Bapak bisa membaca lebih lengkap, tapi intinya hanya satu. Mungkin nggak tahu saya udah pernah nggak yang mengucapkan. Sebetulnya, apakah yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa G30 SPKI? Saya berani mengatakan itu sesungguhnya adalah pertarungan antara komunisme dan kapitalisme yang dimenangkan oleh kapitalisme. Karena karena komunisme akrab dengan Bung Karno, akhirnya komunisme dikalahkan, kapitalisme menang, golongan anti komunisme dan golongan nasionalisme, waktu itu ada kanan kiri, terpana aja. Sementara terpana itu berbondong-bondonglah kapitalisme masuk ke Indonesia. Tahun 67 mulailah digarap Tembagapura, dan kemudian nggak lama sesudah itu bertumbanganlah kayu di hutan dan sebagainya. Nah, di sini saya kutip apa yang terjadi pada tanggal 2 September 1955 itu. Wilopo, mantan Perdana Menteri dari dalam kabinet Wilopo, memberikan penjelasan mengenai pasal 33 ayat 1, waktu itu namanya pasal 38 ayat 1. Mengenai pasal 3 ayat 1 ini kemudian ditantang oleh Wijanti Sastro bahwa harusnya diberi tempat untuk kapitalisme. Nah, di sini singkat cerita itu hanya berhenti sampai dengan perdebatan aja, tapi di era Soeharto, Wijoyo Niti Sastro tampil sebagai pemegang kebijakan ekonomi. Waktu Pak Harto memulai memimpin Republik ini, hutang luar negeri yang tercatat waktu itu, kalau nggak salah saya ada sumber datanya itu, hanya 2,5 miliar US dollar. Tapi sumber daya alam, kekayaan alam utuh ada di perut bumi Indonesia. Kalau Caltex sudah ada sebelum Republik diproklamirkan. Tapi hanya dalam tempo 32 tahun hutang luar negeri Indonesia lebih dari 100 miliar US dollar. Kemudian sumber daya alam yang tadinya pengekspor minyak bumi akhirnya pengimpor, dan banyak lagi sampai sekarang pun masih berjalan itu eksploitasi atas barang-barang tambang yang mahal harganya. Dan kemudian apa yang memalukan, di zaman Bung Karno tidak ada orang kita yang memperhambakan diri untuk mendapatkan hanya 1.000 real ke luar negeri. Mulai di era Pak Harto itulah
secara pelan-pelan banyak di antara orang kampung yang tidak tahan hidup menderita menjadi TKW dan TKI di beberapa negara. Sampai sekarang demikian. Makanya dari dulu saya sangat gemas melihatnya ada tokoh kita yang menamakan pahlawan devisa. Saya sangat marah itu, Pak. Karena itu adalah karena kegagalan dari pemerintah. Tapi mereka berdalih pahlawan devisa. Pernah saya satu pesawat dengan mereka waktu saya masih bolak-balik Belanda. Saya tanya si TKW, apa pertanyaan saya? Ibu ke Saudi yang diharapkan berapa per bulan? Ya lumayan Pak, ada 1.000 real. Waktu itu saya tanya, kalau ada pekerjaan di Indonesia yang bisa menghasilkan 1 juta sebulan, kalau dibandingkan waktu itu masih tinggian 1.000 real, apa jawabannya Pak? Jangankan 1.000 Pak, 1.500.000 pun saya masih memilih di Indonesia. Begitulah penderitaan orang-orang kecil itu. Dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi di sini saya akan akhiri penjelasan ini bahwa sampai sekarang ini perekonomian kita masih digenggam erat oleh kapitalisme, meliputi eksploitasi atas kekayaan alam, kemudian tekanan ekonomi yang dialami oleh produsen desa. Dua tekanan ekonomi nggak berubah dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang, dan kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh konglomerat yang dulunya dikawal oleh pemerintah kolonial, sekarang mohon maaf dikawal oleh penguasa kita sendiri. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulannya sederhana saja. Pertama-tama apa? Saya menyimpulkan cukup satu. Masalah nasional kita sekarang ini induknya hanya satu. Apa itu? Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 tidak terlaksana. Yang wajib melaksanakan siapa? Adalah Presiden. Karena itu kewajiban konstitusionalnya. Makanya judul hari ini saya beri judul Rakyat semakin menderita dan semakin sengsara dan menderita, tuntut Presiden Jokowi laksanakan pasal 33 UUD 45 yang asli. Nah, Bung Hatta menjelaskan dalam kutipannya, menyatakan dan menegaskan bahwa dasar politik perekonomian Republik Indonesia adalah terpancang dalam Undang-Undang Dasar kita dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33. Terus dulu kan Pak Edi Sono kan pernah mendirikan koperasi apa bedanya dengan yang gagasan Bapak ini itu tadi? Kan konsep saya ini hampir terrealisir sewaktu pergantian Gus Dur dengan Megawati. Waktu itu Ketua Komisi 5-nya Bahtiar Kamsah. Saya waktu itu tergabung di P3. Tenang aja loh. Kalau abang yang jadi Menteri Koperasi, kita terapkan menyawa satu kabupaten. Tak tahu diumumkan yang jadi Menteri Koperasi orang Palembang itu, Ali Marodana. Beliau jadi Menteri Sosial. Jadi kembali lagi mohon maaf, saya bukan merendahkan kualitas kawan-kawan kita di legislatif, tapi memang adanya rendah begitu. Jadi saya lebih baik bicara lepas kepada semua rakyat. Terserah rakyat yang menilai. Siapa yang setuju silakan. Karena tugas saya adalah menjelaskan apa yang saya tahu. Jadi kalau boleh saya berikan perumpamaan, sekarang ini di rumah kita heboh nih Pak, asap luar biasa. Tapi sumber api nggak ada yang tahu. Itu yang saya sekarang. Nah, selama sumber api nggak diketahui, ya asap itu makin lama makin berkembang. Nah, menurut saya inilah sumber asap itu, apinya lagi. Jadi di sini memang saya ingin melihat bagaimana kita mengembalikan pejuang-pejuang yang tanpa pabrik.
tidak demi pamrih seperti sekarang. Sekarang ini kan UUD semua kan, malah terkenal kan. Wani biro ya Pak ya. Jadi saya sering mengeluh sendiri Bu Budi. Cuman saya pikir kalau saya mengeluh nanti saya stres sendiri. Ya saya menghilangkan itu. Yang penting saya berteriak. Ya siapa yang dengar syukur, kalau nggak dengar nggak apa-apa juga. Nah, itulah kira-kira. Jadi bukannya saya tidak mau menyalahkan Pak Budi, tapi saya udah ketemu betul. Bahkan yang jadi menteri pun saya datangi sama. Menteri Pertanian pernah waktu saya jadi anggota BPKN. Raskin Pak, apa saya komentar? Pak Menteri, kenapa beras bersubsidi itu dinamakan Raskin? Enggak Pak, itu bersubsidi katanya. Baru tahu saya ceritanya Pak Yus. Itu teknik oleh birokrat di daerah. Jadi kalau Raskin itu pantas beras whipping. Sama dengan yang saya alami waktu saya pegawai negeri tahun pertama sama pegawai itu 74 ya. Kalau kami di Kota Negara perasaan di Bulog tuh Pak. Oh istimewa. Tapi kalau pegawai negeri yang lain itu beras whipping Pak. Ya mungkin Pak udah memahami kan? Jadi mereka membuka. Siapa yang nggak mau ngambil berasnya, diganti duit. Itu bisnis dulu Pak. Babaun apa itu bagaimana di kantong makan bukan manusia ini yang makan. Jadi Raskin itu rupanya strategi birokrat daerah untuk menunjukkan bahwa beras itu murah. Padahal bukan murah, bersubsidi. Nah itulah permainan. Tapi bukannya, nah saya nggak ngerti. Saya rasa kalau pemimpin di atas nggak mungkin nggak ngerti ya. Nggak usah jauh Pak Yusman. Tabung gas bersubsidi aja masih ditulis itu di pengangkutnya, Emira ya. Tapi di Cianjur siapa yang mengendalikan? Harganya itu di rumah saja 24.000 Pak, satu tabung. Tapi nggak ada yang bersuara. Jadi kalau melihat kualitas manajemen pemerintah kita sekarang, tidak pernah ada kontrol. Kontrol itu diantaranya apa? Mengevaluasi sesuatu yang sudah direncanakan untuk diambil apa langkah perbaikannya dan sebagainya. Ini nggak pernah ada Pak. Kayak dana desa aja, pernah nggak dievaluasi? Satu kabupaten nggak pernah. Hanya biar mengocor gitu aja terus. Jadi ya saya ingat Pak, guyon kami di waktu saya masih seminari di Padang dulu. Jadi untuk menentukan atau mengetes seseorang penyakit jiwanya udah sembuh dengan membawa dia ke pinggir sumur Pak, dipakai timba itu mengambil airnya, ditaruh rombolong Pak di samping dia, disuruh isi sama dia Pak Yus. Kalau dia asik aja mengisi, ini masih lama sembuhnya. Karena nggak tahu dia waktu nggak bakal penuh kan. Nah itulah kira-kira. Jadi saya lihat di sini birokrat kita yang begitu, yang bolong itu terus saja diisi, nggak pernah dicek ini kenapa nggak penuh-penuh, nggak pernah gitu. Malah sebagian yang dimasukin itu masuk kantong dia kali Pak ya. Mungkin dia udah tahu juga jawaban kali karena sebagian masuk ke kantong dia. Nah tambah lagi Pak ya, saya melihat saya kan masih mengalami era Bung Karno. Dari tahun 55 lah sampai dia dikasih. Pantas Bung Karno itu keluar dari keanggotaan PBB Bu. Kenapa? Sebetulnya keanggotaan PBB itu tidak lain adalah komplotan bandit. Negara adidaya mengendalikan negara-negara berkembang seperti kita ini. Dia piaralah pemerintahnya. Jadi bagaimanapun dalam berinya ribut itu nggak terjadi. Jadi kalau saya pun jadi presiden, saya akan keluar dari PBB Pak Yus. Kedua apa? WTO. Nggak ada gunanya kita WTO. Kalau berhubungan dengan luar negeri cukup bilateral aja, nggak perlu multilateral. Kenapa? Karena ya surat Ar-Ra'd 11 mengatakan kan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itulah yang mengubah nasib. Itu kita lupa berpegang asal. Jadi kalau saya melihat sekarang
Ya, WTO pun juga nggak ada gunanya. Itu hanyalah organisasi yang dikendalikan oleh kapitalisme. Nah, kemarin ini saya menonton YouTube-nya Pak Isanuddin Nursi sama Siti Fadilah. Bu Siti Fadilah kasihan melihat negara Amerika juga sama negara Cina ikut menderita. Cuma dijelaskan oleh Isanuddin, ya negaranya ya Bu, tapi konglomeratnya enggak kan. Jadi sekarang ini negara masing-masing ini sudah dikuasai oleh konglomeratnya. Termasuk kita lah yang dikuasai juga. Jadi kalau kita ingin melepaskan diri dari pengaruh konglomerat, ya kita harus berjuang melaksanakan pasal ini. Itu kira-kira. Anggota BPUPKI yang menyusun Pancasila dan UUD 45 itu bukan mewakili partai, bukan mewakili daerah, individu mereka, tetapi mereka sepakat untuk kepentingan rakyat. Nggak terjadi Pak legitimasi, oh ya Anda ini mewakili saya, nggak ada. Jadi kita sekarang terpecah-pecah gara-gara kepentingan. Siapa yang membawa kepentingan itu? Partai politik. Jadi saya yang pernah aktif di partai politik dari 2004 saya sudah mundur. Sampai juga saya katakan, Anda walaupun berteriak-teriak di Senayan, tapi kalau Anda suaranya kurang dari 50%, Anda pasti akan ditinggal. Tapi putusan DPR, nama Anda termasuk. Karena putusan DPR. Makanya saya meninggalkan partai politik dari 2004 sampai sekarang. Insya Allah saya tidak comeback ke partai politik. Karena partai politik sebetulnya kalau kita hitung dari zaman Soeharto, itu hanya pelengkap penguasa tok. Nggak mungkin menjadi oposan. Kalau jadi oposan dia ajar nasib Sri Bintang Pamungkas dan sebagainya. Jadi oposan di Indonesia ini kelihatannya ya harus mengatur strategi baru. Bisa nggak merekam apa istilahnya, tahu nggak kenapa pemerintah sekarang tidak bisa menerapkan pasal 33 secara benar menurut konsepnya Bung Hatta itu? Nah, kalau dia ikuti apa yang diarahkan oleh pasal 33, jelas dia dimusuhi oleh konglomerat. Nah, dia tidak dapat duit. Jadi itu aja masalah. Dan makanya begini, kapitalisme ini menggenggam dunia ini luar biasa. Lokal ada kapitalisme kita. Kalau saya menamakan barisan pengkhianat itu. Dialah yang menjadi pion dari kapitalisme internasional. Saya Pak paling anti dengan investor, apalagi asing. Bapak tahu, saya ini kan auditor Pak, pernah memeriksa perusahaan asing, PMA, joint venture antara Kostra dengan Filipina, perusahaan logging kayu ya. Jadi mulai dari melaporkan modalnya saja Pak, barang second dikirim ke sini, tetapi sudah di renewing ya, fakturnya baru. Kemudian apapun yang dibeli untuk perusahaan di sini, dibelinya dari luar. Jadi kalau saya melihat modal yang dinyatakan oleh investor itu satu, sebetulnya nggak sampai 1/4 tuh. Jadi waktu saya ambil MBA di Belanda Pak Yus, dosen saya itu konsultan dari Boston. Dia mengajarkan international financial market. Ya perusahaan multinasional kan. Pertanyaannya sederhana aja, bagaimana cara menembus suatu negara yang ketat dalam mengawasi pengeluaran devisa? Ya kebetulan karena saya pengalaman dengan memeriksa perusahaan asing itu, ya nggak dia jelaskan, saya bisa menjelaskan. Ya salah satu nilai saya dapat 80 dari dia, Bu. Sampai saya panggil, Anda kok bisa menjelaskan secara rapi ini katanya. Saya bilang, inilah penderitaan bangsa saya, Prof. Bangsa saya dijahili oleh ini, saya bilang.
Oh, jadi ketawa aja. Itulah investor itu. Nah, cuman bagi penguasa yang dipikirkan kantongnya, Pak. Iya. Ya seperti UMR-UMK inilah. Di MPR saya pernah ikut diskusi, waktu itu moderatornya Selamat Raharjo, saya bilang UMR dan UMK ini adalah penghinaan terhadap martabat kemanusiaan. Kenapa? Ini tidak ubahnya seekor kuda dengan kusir sado. Kenapa saya kata demikian, Pak Yus? Karena seekor kuda tidak akan berhak menuntut apapun dari si kusir selain dari sekanya rumput sore. Berapa si kusir mendapat sorak, dia nggak boleh tahu. Itulah UMK sama UMR. Kenapa UMKM begitu? Karena si perusahaan sudah dipalak oleh pejabat kita, Bu. Coba di Jepang kan ada juga buruh. Di Singapura juga ada buruh. Di Belanda juga ada buruh. Coba tanya, ada nggak UMKM? Nggak ada. Nah sekarang coba kita merenung ya. Petani kita tidak pernah berhenti ke sawah. Peternak kita juga demikian dengan ternak. Nelayan kita nggak pernah berhenti melaut. Pengrajin kita tetap bekerja. Buruh tetap bekerja di pabrik. Sumber daya alam kita dan kekayaan tetap diolah. Tapi kok kita miskin? Kenapa? Karena produsen desa selalu berada di bawah dua tekanan ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi nilai tambah itu bermuara semuanya kepada konglomerat. Konglomerat supaya dia jalan perizinannya, si kepala daerah bakal presiden dia yang mengendalikan. Ini yang terjadi, Pak. Itu hanya bisa dicegah kalau kapitalisme sudah tidak lagi menghisap kita. Caranya apa? Ya, Undang-Undang berapa? Pasal 33. Hanya satu jawabannya. Jadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara mereka direm itu, kalau personal approach mungkin sulit itu, Pak. Tapi kalau communal approach, tergantung besar komunalnya gitu kan. Karena menurut saya, dari pengalaman, secangkir air ini kan enteng, Pak, meneguknya. Tapi kalau sudah turun air seperti tsunami di Banda Aceh, saya rasa siapapun terbiri-biri lari itu. Nah, itulah kira-kira. Memang yang menentukan menang itu bukan kebenaran, Pak, kekuatan. Yang menentukan kalah itu juga bukan karena kesalahan, tapi karena kelemahan. Nah, makanya dalam surat As-Saff ayat 4 dikatakan oleh Allah, bahasa Indonesianya, Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan suatu bangunan yang tersusun rapi dan kokoh. Ya. Nah, apa yang maksud itu? Barisan teratur itulah namanya organisasi. Nah, secara ekonomi rakyat di desa, inilah Pak, halaman 12 ini. Kemudian itu ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib, kejahilan yang terorganisir sekalipun jumlahnya sedikit akan mampu menghancurkan kebenaran seberapapun banyaknya, tetapi tidak terorganisir. Itulah yang kita hadapi sekarang. Nah, makanya saya juga pengen para ustadz mendengarkan ini, bahwa ekonomi riba tidak akan hilang selama dasarnya kapitalisme. Jadi sesudah saya evaluasi, Pak Yus, dari S1 dan S2 yang saya ikuti, saya ini mengikuti pendidikan bisnis dari mulai SMP loh, Yus. Dulu SMEP, udah lama tuh nggak ada lagi, Pak. Kemudian ke SMEA, kemudian SMEA juga bubar berubah jadi SMK, kemudian 69 saya diterima di IKA, sekarang STAN itu. Nah, sampai MBA-nya di Belanda. Jadi ternyata yang dipelajari semakin tinggi seratanya, Bu, itu hanya bagaimana menipu dan bagaimana tidak ditipu. Hanya itu aja. Jadi kalau seumpamakan dalam era kapitalisme, orang ini seakan-akan berada di atas ring tinju. Orang kalau di ring tinju kan cuma satu di antara dua. Kalau nggak dijatuhkan, menjatuhkan.
Padahal kalau diatur yang benar nggak perlu seperti itu. Jadi makanya saya lihat kapitalisme ini memelihara jiwa gamblingnya luar biasa. Dan kemudian yang muncul bukan peri kemanusiaan, Pak, peri kebinatangan. Ini yang ngeri. Nah, lihat aja lah kita di jalan raya. Karena ngotot akhirnya stuck kan. Coba kalau terakhir aja nggak bakal stuck. Nah itulah kita. Nah, jadi saya ingin menambahkan ya, yang pertama-tama apa? Yang mengkhianati pasal 33 UUD 45 ini dimulai oleh era Pak Harto. Dia sadar atau enggak, kita nggak tahu lah. Diikuti oleh era berikutnya, termasuk juga Jokowi. Tapi saya sengaja mengatakan mereka pengkhianat, tapi bukan saya minta diusut. Kerugian negara gara-gara pengkhianat nggak perlu, itu sudah terjadi. Itu hanya saya ingatkan supaya mulai sekarang janganlah dilakukan lagi. Termasuk juga Jokowi. Sebelum kita ingatkan, oke lah, kita nggak usah utik-utik. Tapi begitu kita ingatkan, wajib kita hitung. Itu maksud saya. Dan yang kedua, saya memberikan perumpamaan ya Pak Yusman ya. Kalau saja sosok bangsa Indonesia ini diumpamakan sosok manusia, ini manusia yang menderita 2 penyakit berat nih Pak Trisno. Apa itu? Yang pertama, penderita leukemia. Leukemia itu kan sel darah putih makan sel darah merah kan? Iya. Sekarang kan ekonomi kuat makan ekonomi lemah. Itu terjadi. Jadi sekarang kita wajar, ya kan? Yang kedua apa? Kalau kita lihat hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, ini bangsa Indonesia ini ibarat orang yang menderita lepra, Pak. Lepra itu udah copot tangannya sebelah, mukanya senyum aja Pak, nggak pernah merintih. Karena saraf perasaannya udah hilang. Itu kalau diumpamakan sosok manusia. Kalau diumpamakan sebuah tanaman, sebatang tanaman, ini pohon yang dihinggapi oleh benalu, Pak. Dari jauh kelihatannya hijau dan rimbun, Bu. Tapi begitu didekati, yang rimbun itu dan hijau itu benalu. Yang pohonnya meranggas. Tapi si benalu juga ngerti, pohon nggak boleh dimatikan. Kalau nggak bisa lagi dia tumbuh kan, dipelihara lah itu. Ah itulah dikasih UMK. Jadi singkat cerita, saya merumuskan sekarang ini bangsa Indonesia dari segala lapisan dalam keadaan terjajah. Yang menjajahnya si asing dan si asing. Yang masyarakat Indonesia saya bagi 3 lapisan, Pak. Lapisan bawah ini pendidikan SMA ke bawah. Paling-paling dia jadi buruh di perusahaan si asing atau si asing. Betul nggak, Bu? Lapisan kedua yang pendidikannya S1 minimal sampai profesional. Ini paling-paling hanya karyawan. Di perusahaan si asing saya masih asing. Nah, lapisan teratas penguasa. Kalau dia jadi penguasa, jadi bonekanya si asing sama si asing. Itu yang saya perhatikan betul. Baik saya sebagai petugas akuntan negara maupun sebagai pernah bergabung di partai politik seperti itu. Nah makanya saya mendalami pasal 33 ini Pak Yus semenjak tahun 86. Semenjak saya bergabung ke Kosgoro kan ada koperasi. Nah itulah yang mendorong saya. Sampai S3-nya pun di Belanda seperti ini. Makanya waktu saya minta rekomendasi dari profesornya, saya jelaskan bahwa profesornya lah menjelaskan bahwa model seperti ini belum ada di muka bumi organisasinya. Nah, itulah yang mau saya terapkan. Itulah kira-kira. Jadi apa yang disampaikan Bung Hatta, itulah sebetulnya ilmu ekonomi yang luar biasa. Tidak ada ekonom luar yang seperti itu. Ada saya baca ekonom India yang bermukim di Amerika namanya Amartya Sen, mendapat hadiah Nobel di atas 98. Tapi setelah saya baca, isi kuliahnya cuma itu aja Pak, Ethics on Economic. Jadi bagaimana ekonomi yang beretika. Kalau Bung Hatta memberikan petunjuk, begini loh gitu. Dia cuma cerita aja. Ada Pak hadiah Nobel tuh Pak Yus.
Nah ini Bung Hatta kalau seandainya hadiah Nobelnya itu memahami konsep, harusnya sudah dapat hadiah Nobel. Nah makanya kalau ini terrealisir, ya kita harus jujur bahwa saya itu bukan pencipta dari ekonomi kekeluargaan. Saya hanya mengembangkan apa yang digariskan oleh Bung Hatta. Nah, itulah kira-kira Pak. Implementasinya gitu. Implementasinya. Ya mungkin saya ditambahi dengan pengalaman ekonomi bisnis lebih rumit ketimbang di zaman Bung Hatta. Mungkin itu aja perbedaan. Itu saja Pak. Saya akan nanti akan merinci, mungkin ada beberapa spesifikasi ini.